Nah, dalam video part 2 ini kita akan membahas latihan soal yang berkenaan dengan bagaimana cara menentukan persamaan garis jika grafiknya diketahui, atau bagaimana cara mengecek apakah sebuah titik tersebut terletak pada garis atau persamaan garis yang sudah ditentukan. Ya. Yang pertama di sini, ya, tentukan persamaan garis dari grafik berikut. Nah, seperti video sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, bahwa jika ada sebuah grafik persamaan garis seperti ini, yang kamu perlukan hanya membuat tabel, ya, yang menunjukkan angka atau bilangan bulat yang terletak pada sumbu X-nya dan juga Y-nya. Begitu, ya. Nah, sekarang coba lihat soal A. Kita lihat angka berapa yang menempel di sumbu X, dan ternyata adalah angka 3, dan angka yang menempel pada sumbu Y adalah negatif 4. Ya, setelah itu jangan lupa untuk kita juga tetap mengalihkan dua angka tersebut menjadi min 12, gitu ya. Maka persamaan garis yang terbentuk adalah caranya kita kali silang, ya, variabel X dengan min 4, ini ya, kita kali silang seperti ini, maka diperoleh X dikali min 4 adalah min 4X ditambah dengan perkalian 3 dikali Y, yaitu 3Y. Jangan lupa kita buat sama dengan hasil kali dua angka tersebut, yaitu min 12. Begitu, ya. Nah, kalau kita mau ubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk yang lain, maka yang kamu lakukan adalah boleh mengalihkan atau membagi persamaan tersebut secara serentak dari ujung ke ujung, ya, dengan bilangan yang sama. Contoh di sini misalnya untuk variabel koefisien variabel X, Ibu mau buat jadi positif. Begitu, ya. Berarti yang tadinya koefisiennya min 4, kalau kita kali dengan min 1, maka dia pasti akan berubah jadi min 4 dikali min 1 jadi 4X, lalu 3 dikali min 1 jadi min 3Y, sama dengan min 12 dikali min 1 menjadi 12. Begitu ya. Nah, kalau kita mau ubah bentuk persamaan tersebut menjadi bentuk eksplisit, ya, atau bentuknya menjadi Y sama dengan, maka yang tidak berhubungan dengan Y kita pindahkan ke ruas kanan, gitu ya. Maka persamaan tersebut akan berubah bentuknya jadi min 3Y kita biarkan tetap di sebelah kiri, sedangkan X-nya, ya, atau persamaan ini suatu suku bilangan dengan variabel X kita pindahkan ke kanan. Yang tadinya 4X pindah ke kanan jadi min 4X, sedangkan 12-nya tidak pindah ruas, dia tetap di sebelah kanan, maka tidak usah kita ubah jadi apa-apa. Begitu ya. Nah, karena bentuk eksplisit itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, maka bentuk Y di sini harus single, artinya tanpa koefisien sama sekali. Berarti min 3-nya juga kita pindah ya. Karena di sini min 3 kali Y, berarti Y sama dengan min 4X ditambah 12-nya kita bagi negatif 3. Karena perkalian pindah ke kanan jadi pembagian, gitu ya. Maka diperolehlah Y sama dengan, kamu ingat lagi nih, bahwa min 4X tambah 12 ini harus berbarengan bersama-sama dibagi min 3. Tidak boleh depan saja atau belakang saja. Jadi min 4 dibagi min 3 menjadi 4 per 3X, 12 dibagi min 3 sama dengan min 4. Makanya adalah bentuk eksplisit dari persamaan 4X dikurang 3Y sama dengan 12 ya. Jadi persamaan ini dan ini itu artinya sama. Begitu ya, Nak? Oke, untuk contoh grafik yang kedua, kita buat juga tabelnya ya, tabel titik potongnya, di mana yang menempel di sumbu X adalah 4, dan yang menempel di sumbu Y-nya adalah 3. Begitu ya. Lalu 4 kali 3, 12. Maka persamaan garis yang terbentuk adalah, jangan lupa kita kali silang ya, X dikali 3 sama dengan 3X, 4 dikali Y adalah 4Y sama dengan hasil kali 4 kali 3, yaitu 12. Nah, untuk bentuk eksplisitnya kita lakukan hal yang sama ya, di mana Y-nya kita tinggalkan saja, dia di sebelah kiri, menjadi 4Y sama dengan 3X-nya pindah ke sebelah kanan menjadi min 3X
12-nya tidak berubah, ya, berarti jadi tetap 12. Begitu. Aduh, ini slide ibu keganti terus. Ya. Lalu kita buat jadi Y sama dengan, artinya angka 4 di sini karena 4 kali Y, maka angka 4-nya pindah ke kanan menjadi dibagi 4 gitu ya. Sedangkan min 3X tambah 12-nya tetap. Setelah itu kita bagi rata semuanya. Min 3X dibagi 4 menjadi min 3 per 4X. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Maka ini adalah bentuk eksplisit dari 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Oke? Sampai sini paham ya, Nak? Untuk contoh atau soal bagian C dan D juga sama. Ya, kita buat dulu tabel titik potong sumbu X dan Y-nya. Ternyata yang menempel di sumbu X adalah angka min 3 dan yang menempel di sumbu Y adalah angka 4. Lalu hasil kali min 3 kali 4-nya adalah min 12, maka persamaan garis yang diperoleh adalah, kita kali silang ya, X dikali 4 adalah 4X, min 3 dikali Y adalah min 3Y, sama dengan hasil kali dua angka tersebut yaitu min 12. Begitu. Kalau kamu tidak mau ubah ini menjadi yang lain, ya hanya mau mengubahnya ke dalam bentuk eksplisit, ya maka sama seperti tadi kita cukup tinggalkan si variabel Y di sebelah kiri, ya, di mana variabel Y-nya terikat dengan koefisien min 3, ya, min 3Y, maka 4X-nya saja yang kita pindahkan ke kanan. Tadinya dia 4X, pindah ke kanan jadi min 4X, min 12-nya tidak pindah, dia tetap stay di kanan, berarti tetap min 12. Begitu ya. Nah, karena kita mau ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, berarti min 3Y, min 3-nya kita pindahkan ke kanan jadi dibagi min 3. Gitu ya, sedangkan min 4X dikurang 12-nya tetap. Oke, sekarang kita bagi semuanya rata dibagi min 3. Min 4 dibagi min 3, negatif bagi negatif jadi positif. Min 12 dibagi min 3 jadi plus 4. Karena min 12 dibagi min 3 kan positif 4. Gitu ya. Jadi kamu udah dapat dua bentuk persamaan garisnya dari gambar tersebut, yaitu 4X dikurang 3Y sama dengan min 12 dan Y sama dengan 4 per 3X tambah 4. Begitu ya. Lalu untuk soal yang keempat atau yang D, coba kita tuliskan lagi. Ya, dimana yang menempel di sumbu X-nya, nih ya, ini sumbu X, yang menempel di sumbu X adalah min 4. Dan yang menempel di sumbu Y-nya adalah min 3. Coba kamu lakukan hal yang sama seperti soal-soal sebelumnya. Bagaimanakah bentuk persamaan garis yang kamu peroleh dan bagaimana bentuk eksplisit dari persamaan garis yang sudah kamu peroleh. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang lain. Soal ini dalam bentuk pilihan ganda. Nah, di sini untuk soal nomor 1, 3, dan 5 akan Ibu bahas. Ya. Sedangkan untuk soal 2, 4, dan 6 kamu harus mengerjakannya sendiri. Gitu ya. Dan nanti hasilnya atau hasil pengerjaan yang sudah kamu lakukan kamu kirim ke GCR Matematika. Oke? Nah, ini sama seperti soal sebelumnya di mana ada sebuah garis. Oke, sebuah grafik persamaan garis dan yang jadi pertanyaan adalah apa persamaan garisnya. Sama seperti tadi, kita buat dulu tabel titik potongnya di mana yang menempel di sumbu X-nya adalah angka 2 dan yang menempel di sumbu Y-nya adalah min 3. Kita tulis min 3. Ya, setelah itu kita kali dua angka tersebut yaitu min 6. Jangan lupa setelah itu kita kali silang. X dikali min 3 adalah min 3X. 2 dikali Y adalah 2Y. Nilainya positif jadi plus 2Y. Sama dengan hasil kali dua bilangan tersebut yaitu min 6. Oke. Nah, karena di sini pilihan gandanya adalah bentuk eksplisit di mana bentuknya adalah Y sama dengan, berarti kita harus ubah persamaan yang sudah kita peroleh ini menjadi variabel Y saja yang tertinggal di sebelah kiri, ya. Di mana Y terikat dengan
koefisien 2 di sini, berarti min 3x-nya yang kita pindah. Nah, min 3 negatif di sebelah kiri pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi 3x, min 6-nya nggak pindah, dia tetap di sebelah kanan, kita tulis lagi min 6. Oke. Setelah itu, karena di sini 2y atau 2 kali y, maka untuk jadi y saja, 2-nya kita pindahin ke kanan menjadi dibagi 2. Karena di sini operasinya perkalian. Begitu ya. Jadi 3x dikurang 6 dibagi 2. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah sudah ada jawabannya yang sama. Ternyata belum. Ternyata setiap suku aljabar yang ada di pembilangnya harus sama-sama kita bagi 2. Gitu ya. Jadi 3x dibagi 2 menjadi 3/2x, min 6 dibagi 2 adalah min 3. Jadi ini jawabannya, yaitu 3/2x dikurang 3. Oke? Untuk soal nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Nah, untuk soal nomor 3 kita coba kerjakan bersama-sama ya. Sama seperti tadi, ada grafik dan yang ditanya adalah persamaan garis. Maka kita buat tabel titik potongnya, di mana yang menempel di sumbu X-nya adalah angka negatif 5, dan yang menempel di sumbu Y-nya adalah angka 3. Kita kali dua angka tersebut menjadi min 15. Oke, setelah itu kita kali silang, X dikali 3 menjadi 3X, min 5 dikali Y menjadi min 5Y. Sama dengan hasil kali dua angka tersebut, min 15. Setelah itu kamu cek nih, sudah ada belum jawabannya di sini? Ya, ternyata yang A adalah 3x dikurang 5y sama dengan 15. Beda di belakangnya. Salah berarti ya. 3x ditambah 5y juga salah karena ini negatif. Lalu 3x dikurang 5y sama dengan min 15. Ini sudah sama, berarti jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke? Nomor 4 kalian kerjakan sendiri. Nah, untuk soal nomor 5 di sini. Jika titik min 5, P dilalui oleh garis 2x dikurang 3y dikurang 11 sama dengan 0, maka nilai P-nya berapa? Nah, kita ingat lagi bahwa kalau ada suatu garis dengan persamaan 2x dikurang 3y dikurang 11 sama dengan 0, dan ada suatu titik dilalui oleh garis tersebut, berarti titiknya ya, atau titik si min 5, P ini ada di garis tersebut. Kalau dia ada di garis tersebut, berarti tinggal kita substitusi saja ke persamaannya. Gitu ya, untuk bisa menentukan P-nya. Oke, maka kita substitusi dengan cara 2x dikurang 3y sama dengan dikurang 11 sama dengan 0, kita masukin aja. Di sini min 5, P berarti min 5 adalah X-nya dan P-nya adalah Y-nya. Gitu ya. Jadi kita masukin 2X berarti 2 kali min 5 dikurang 3Y. Berarti 3 dikali Y-nya adalah P. Dikurang 11 sama dengan 0. 2 dikali min 5 min 10. Min 3P dikurang 11 sama dengan 0. Di sini ada dua suku yang sama, kita gabung ya. Min 3P, min 10 dikurang 11 menjadi min 21 sama dengan 0. Min 3P sama dengan 21-nya pindah ke sebelah kanan jadi 21. Di sini min 3 kali P berarti P sama dengan 21 dibagi min 3. Dan didapatlah hasilnya sama dengan min 7. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 6, kalian akan kerjakan sendiri dengan cara yang sama. Ibu tunggu jawabannya di GCR. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.